Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, NIM 2513020083. Baiklah, di sini saya ingin melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam. Baiklah, nomor 1 itu kan, apa tantangan Anda tentang kondisi Islam saat ini? Islam saat ini tuh udah menjadi kegelapan. Mungkin sudah enggak seperti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Kan waktu jam Islam itu kan dulunya kan gelap, terus terang lagi sama Rasulullah. Mungkin sekarang gelap lagi, karena sekarang sudah banyak kasus-kasus yang mungkin di luar dugaan. Mungkin dari Arab yang awalnya ajarannya syar'i, ajarannya masuk ke bawaan Rasulullah, tapi sekarang sudah melenceng. Bahkan sekarang di Arab pun ya, itu dia mengikuti aliran orang-orang barat, dan orang barat mengikuti aliran orang-orang Islam. Nah, zaman sekarang itu Islam tuh dari lingkungan saya itu udah sangat kacau. Bahkan seperti sholat ditinggalkan, banyak orang yang berjudi online, orang yang pacaran, itu udah banyak sekali. Jadi apalagi sayangnya orang yang misalkan contoh tahu dari Al-Quran bahwasanya itu adalah dosa, dalam kitabnya tahu itu dosa, hadis tahu dia, tapi dia tetap melakukannya. Karena kenapa? Dia sudah terbawa arus, dia kalah oleh nafsunya. Nah, sekarang itu ya, di masa kuliah pun mungkin saya pun kaget dengan orang yang saya anggap dia alim, ternyata dia di luar jangkauan pikiran saya. Dia ternyata udah tahu dari kitabnya, Al-Quran, hadis bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, tapi dia tetap lakukan. Saya tahu bahwasanya itu manusiawi, tapi gini, orang yang sudah mengetahui itu dosa tetapi tetap dilakukan, itu adalah perbuatan fasik. Nah, zaman sekarang fasik itu udah merajalela, bahkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, lingkungan kita, hingga negara. Jadi Islam ini sudah menurun. Banyak orang-orang yang melakukan dosa tetapi dibiarkan saja, tidak ditegur, tidak didoakan untuk mendapatkan hidayah. Jadi sekarang itu Islam memang udah benar mundur. Bahkan entah Islam akan terjadi peperangan atau tidak di saat zaman nanti. Nah, saran saya untuk agar Islam maju lagi, itu ada dalam diri kita, untuk khususnya saya, yang dimana saya menerapkan terus hal yang tetap haram. Walaupun 1000 orang melakukan keharaman, saya tetap dosa, saya tetap menerapkan haram. Ya, intinya dari pribadi kita berusaha dengan akal dan jiwa kita, sesuatu yang haram tetaplah haram. Intinya jangan melakukan kenikmatan yang sementara, sedangkan yang selamanya itu adalah akhirat. Yang kedua itu bagaimana hubungan ibadah dengan ajaran Maulana. Nah, ibadah itu kan akan menciptakan moral yang baik ya, tapi tergantung dalam dirinya. Terkadang banyak orang yang seperti sholat tahajud, banyak orang yang sedekah, orang tahajud. Misalkan ada orang sholat tahajud nih, tapi dia kelakuannya masih jahat, masih mencela, itu masih salah dalam ibadahnya. Dia itu belum mendapatkan nilai
moral dalam ibadahnya belum mendapatkan, karena dia itu mementingkan nilai spiritual tapi tidak mementingkan nilai moralnya. Dia cuma mementingkan dirinya terhadap Allah tapi dia tidak mementingkan dirinya kepada orang lain. Dia tidak, ketika dia mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti, misalkan dia mencela orang lain dan apapun itu. Contoh seperti dia bersedekah tapi dia masih sombong gitu kan. Itulah yang membuat zaman sekarang itu ibadah itu tidak menumbuhkan moral. Jadi tergantung dalam dirinya. Jika misalkan dia serius beribadahnya, niat karena Allah, mungkin moral pun akan terbentuk, ya kan? Dan dalam aspek nomor tiga, dalam aspek sejarah Islam sempat mengalami fase kemajuan. Apa yang menjadi kemajuan? Yang menjadi kemajuannya itu mungkin udah dari dulu ya, Islam itu mungkin dari ilmu pengetahuan atau sains dan filsafat. Mungkin dari matematika seperti penemuannya aljabar, trigonometri, terus astronominya itu penemuannya teleskop, terus dari kedokterannya itu rumah sakit, bedah, terus pengembangan obat-obatan. Nah, terus dari kimia fisikanya mungkin eksperimen, dan dari filsafatnya mungkin penerjemah karya seperti karya Yunani atau karya Islam itu seperti kan kayak Aristoteles atau Plato. Mungkin dari Islam pun ada filsafat Islam, yaitu dari Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, masih banyak. Nah, kalau saran saya terhadap mata kuliah metodologi Islam, saya sangat senang sekali belajar metodologi studi Islam ini, karena saya mengetahui yang belum mengetahui aspek-aspek dalam metodologi dalam Islam, sekarang sudah tahu. Karena intinya saya sangat terima kasih untuk Bapak sudah mengajari saya tentang metodologi studi Islam, tentang dalam isinya, tokoh-tokohnya. Pokoknya metodologi studi Islam adalah hal yang membuat saya senang tentang bagaimana kita mengetahui yang belum kita ketahui. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata konon.